ini kelas 6 BK. Udah? Baik. Untuk hari ini ya kita pelajaran matematika. Jamnya sudah lewat 15 menit karena ada absen tadi ya, anak absen. Yang belum absen bisa nyusul nanti. Udah. Sebelum pelajaran mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan memberikan atau memberkati kita semua senantiasa dalam lindungannya dan diberi kesehatan dan selalu semangat untuk bisa belajar. Bapak awali dengan pengasun karo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, baik. Adapun untuk bab hari ini ya, pelajaran matematika kita akan pelajari bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang sisi lengkung. Ya, kelas 9 SMP Negeri 4 Tegalala. Ya, sudah. Nah, sekarang kita lihat udah. Nah, kata kuncinya sekarang kita lihat ya. Ya, kata kuncinya ada tabung, kerucut, bola, dan ya di sana ada jaring-jaring, luas permukaan dan volume ya. Ini yang kita cari nanti ya, luas permukaan dan volume nanti. Kemudian apa lanjut? Sudah. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah apa namanya? Tabung ya, Nana. Yang pertama adalah tabung ya. Ya, tabung. Yang kedua adalah kerucut ini ya, kerucut. Yang kedua kerucut. Yang ketiga adalah bola. Nah, inilah yang kita akan bahas nanti dalam bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, ada tiga, nanti ada tabung minggu ini kita usahakan, kemudian selanjutnya ada kerucut minggu depan, dan 2 minggu lagi kita coba akan bahas bola ya, atau yang disebut dengan bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, mohon diperhatikan ya, apa yang akan kita pelajari di bagian satu ya, bagian tabung. Yang pertama kita memahami definisi ya. Definisi ya, kita lihat di sana sudah ada definisinya apa ya nanti ya. Kemudian jaring-jaring tabung ya, jaring-jaring tabung. Kemudian juga memahami apa rumus luas permukaan tabung ya, memahami rumus luas permukaan tabung ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah mengetahui dan memahami rumus volume tabung ya, volume tabung seperti itu. Nah, kita lihat sekarang yang terakhir nanti kita akan coba membahas tentang latihan soal atau contoh-contoh soal yang akan kita pakai nanti ya, seperti itu. Dilanjut sekarang, apa itu ya tabung ya, apa itu tabung ya, silakan ya, silakan bisa lihat di depan anak-anak, bisa peserta didik semua bisa lihat bisa ya. Tabung adalah sudah ada di sana ya, bangun ruang sisi lengkung yang apa, dibentuk dua buah lingkaran identik ya, dua buah lingkaran identik ya, yang sejajar dan sebuah persegi panjang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni ya 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Nah, yang mana maksud sisi datar? Nah, ini ya, ini ya sisi datar. Nah, lengkungnya kita lihat di sini ya, yang ini lengkung ya. Itu adalah tabung ya, memiliki 2 sisi datar dan memiliki 1 sisi lengkung ya. Nah, kita lihat, perhatikan. Nah, ya, itulah yang kita sebut dengan tabung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa aja yang termasuk tabung ya? Ya, dalam kehidupan sehari-hari apa aja yang disebut dengan tabung? Ya, kita ambil contoh ini, gambarnya nggak rumit ya. Ini yang tabung-tabung gas itu kan, ada suhu-suhunya. Ini gambarnya rumit. Nah, coba lihat kita. Ya. Nah, tabung dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai. Nah, pernah melihat gambar seperti ini yang pertama? Pernah ya? Gambar apa itu anak-anak?
Ada yang tahu gambar apa yang pertama ini? Gas. Tabung Tidak. LPG ya. Atau tabung gas boleh, tabung LPG boleh. Yang kedua, ada yang tahu gambar apa itu? Dalam hidup sehari-hari, tabung apa? Ada yang tahu? Silakan. Tabung apa di sana? Hah? Tabung apa? Tabung pipa. Pipa. Tabung reaksi yang digunakan untuk percobaan atau di bidang kedokteran, ada bidang kimia, ada apotek seperti itu ya. Tabung reaksi. Nah, yang ketiga, tabung apa itu? Tabung apa yang digunakan seperti itu? Tabung Kaleng. kaleng. Kaleng apa? Kaleng cat, kaleng susu ada ya. Kaleng cat atau kaleng susu enggak ada ya seperti itu. Ya. Nah, ini kita perhatikan. Ini kaleng cat seperti itu ya. Kaleng susu ya boleh seperti itu. Ya. Sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini apa nih? Yang keempat, tabung apa nih? Tabung Firefic. Nah, tabung apa namanya? Untuk pemadam kebakaran pun tabung apa namanya? Tabung fire. Fire. Api ya, satu ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Oke, lanjut saja sekarang. Ya, lanjut saja sekarang. Kita lihat ya. Setelah itu, nah ini apa nih jaring-jaring tabung ya. Kita akan pelajari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung ya, kita lihat buka tabungnya ya anak-anak. Kita lihat buka tabungnya. Ya, jaring-jaring kalau kita bongkar ya anak-anak. Kalau kita bongkar kan seperti ini. Ya. Nah, kita bongkar. Ya, lihat tabungnya akan menjadi bagian-bagian. Nah, ini yang disebut dengan sisi apa? Sisi datar. Yang biru itu sisi lengkung ya, seperti itu. Sudah. Nah, lanjut. Nah, itu lingkaran duanya. Nah, pada lingkaran ini kita akan menjumpai apa? Menjumpai apa? Jari-jari ya. Pada di sini ada lingkaran juga seperti itu ya. Perhatikan anak ya, mungkin anak sudah mempelajari di kelas 8 tentang lingkaran. Gimana luasnya, gimana apa? Jari-jarinya, dan kemudian ada diameter. Diameter ini adalah panjang garis tengah nanti. Jari-jari adalah jari-jari ini adalah jari-jari satu, jari-jari dua, lingkaran satu, lingkaran dua. Seperti ini, ya. Nah, kita umpamakan jari-jari di sini, nak ya, di sini ya, ya, nah, ada ya jari-jari. Kita lihat jari-jari di sini nanti ya, ya, sudah seperti itu. Dan tinggi, nah ini yang sudah dengan tinggi tabung atau di sini kita sebut dengan tinggi tabung ya. Nah, sisi tabung yang mana sebut sisi tabung? Nah, sisi tabung ini adalah yang lengkung ini ya, nak. Ya, sisinya yang lengkung. Ya. Nah, ini juga sisi datar, ini sisi datar. Nah, yang lengkungnya adalah ini. Ya. Bisa lihat kan? Ya. Seperti itu. Yang mana diameter? Nah, kita coba di sini ya. Diameter ini garis tengah ya. Ya, kita lihat. Ya, kita bisa sana ya. Ya. Udah. Nah, sudah kita perhatikan ini ya. Sudah, kita lanjut. Nah, ini jaring-jaring sehingga masih yang lengkung saja di sini ya, seperti itu. Nah, itu tentang jaring-jaring pada tabung ya. Tadi kita udah lihat ya, kamu Bapak ulang lihat ya, bagian-bagiannya adalah lingkaran satu yang datar, nah, yang kemudian yang lengkung adalah sisinya ini seperti itu. Lihat keterangan di bawah. Tinggi tabung adalah jarak antara titik pusat lingkaran satu dengan titik pusat lingkaran dua. Nah, ini yang maksudkan tinggi ya. Ada jarak antara titik pusat satu dengan titik pusat yang kedua. Nah, titik pusat di sini yang titik pusat lingkaran satu. Kemudian di jaraknya ini nanti
tinggi tabung ini, jarak ke ini. Ya, itu yang disebut dengan tinggi. Kemudian sisinya adalah selimut seperti ini. Nah, ya yang gulung-gulung ini ya, itu disebut dengan selimut. Yang lengkung ini ya. Nah, ini yang disebut dengan selimut. Tahu selimut dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang kamu jumpai selimut. Nah, kalau ke tempat tidur, kamu juga bisa melihat apa? Selimut ya di tempat tidur kamu ya, di kasur kamu seperti itu. Selimut ini ya. Itu selimut seperti itu. Lanjut sekarang ya, cara mencari luas sisi tabung. Cara mencari luas sisi tabung, ya perhatikan tadi ya jaring-jaring tabung yang tadi kita perhatikan. Ya, nah ini jaring-jaring tabung yang tadi perhatikan. Ya, ada sisi lengkungnya yang pertama ini yang apa namanya, sisi datar lingkarannya. Ya, kemudian ada apa namanya ini garis lengkungnya ini ya, selimutnya nih ya. Luasnya adalah panjang kali lebar ya. Atau nanti luasnya ini adalah 2πr kali T. Di mana dapat 2πrt? Nah, T-nya tadi kan tinggi tabung di sini. Ya, tinggi tabung di sini. Ya, tinggi tabung. Dan panjangnya ini adalah 2πr. Kenapa 2πr? Itu keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran. 2πr itu adalah keliling lingkaran. Ya, coba tulis ini adalah keliling lingkarannya ada di sini ya, perhatikan ya, itu. Ya, perhatikan ya. Nah, ini ya, ini sudah L1. L1 itu luas lingkaran yang pertama. Kalau masih ingat di kelas 8 apa namanya, luas lingkaran rumusnya nih di kelas 8. Luas selimut panjang kali lebar, panjangnya 2πr, L-nya adalah lebar, makanya disebut dengan T, 2πrt. Ya. Nah, lingkaran 2 juga sama rumus lingkarannya ya, karena itu sudah kongruen atau sama ya, kongruen bentuk ukuran sama, maka rumusnya juga kan sama. Ya. Ulang aja biar kamu lebih mantap, lebih meyakinkan, mudah dipaham nanti seperti ini ya, posisi tabung. Nah, volume tabung, perhatikan mendapatkan volume tabung. Caranya gimana? Perhatikan ya. Uang koin ini, uang koin ini ya, kita akan pakai percobaan untuk mencari, umpamanya mencari luas, sudah tadi mencari volume. Lalu ukurlah diameternya. Kamu udah bisa kan mencari diameter lingkaran. Nah, ini caranya mencari volume tabung ya, gunakan koin. Lalu ukurlah diameternya. Nah, seperti itu. Lalu ukurlah diameternya. Kemudian hitunglah luas permukaannya. Ya, luas permukaannya gimana cara menghitung luas permukaan? Ya, kita perhatikan di sini menghitung luas permukaan. Nah, cari diameternya nih. Ya, diameternya garis tengahnya nih. Seperti itu. Ya. Ya. Garis tengahnya itu ya, garis tengahnya nih. Garis tengahnya. Kita cukup hitung satu aja anak. Garis tengah. Garis tengah itu sama dengan diameter anak. Diameter ya. Kalau setengah dari sini namanya jari-jari ya. Jari-jari R ya. Jari-jari. Sudah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya anak hitunglah berapa tumpukan uang koin tersebut. Uang koin tersebut hitunglah tumpukannya ya. Ini perhatikan. Hitunglah berapa uang koin. Umpamanya banyaknya koinnya yang ditumpuk itu adalah 12. Ya, 12. Kamu anggap nanti tingginya itu adalah 12 nanti koinnya. Menjadi satu ya. Tumpukan uang koin akan membentuk tabung. Nah, ini yang kita sebut dengan tabung. Nah, sekarang dihitunglah volume tabung yang terbentuk dari tumpukan koin tersebut. Nah, gimana caranya menghitung? Ya, kamu cari diameter ya. Pertama cari diameter ya. Kemudian cari luas permukaannya. Luas lingkaran gimana caranya cari luas lingkaran? L sama dengan apa? P R. Nah, itu
ingat ya. Ya, itu luas lingkaran. Dah, ya, kita ingat untuk mencari luas sisinya seperti itu. Ya, akan volume tabung dengan cara tadi ya, menggunakan uang logam atau uang pin ya. Ini. Coba siapa yang juara itu ya? Membandingkan ya tabung dengan bangun ruang lain. Nah, tadi ya kita sudah belajar bangun ruang sisi lengkung, ada sekarang bangun ruang sisi datar. Nah, ini apa namanya, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Waktu pelajaran kelas 8. Ini bangun ruang sisi datar namanya? Halo. Hai. Bisa dengar? Bisa dengar anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau Bapak bilang hai, kamu jawab halo ya. Ya, ya. Perhatikan dulu. Hai. Jawabannya? Halo. Ya, biar semangat dulu ya. Semangat dulu ya. Halo. Ya, Halo. ya sudah. Gambar ini apa namanya? Apa namanya nih? Prisma segitiga. Ya, bagus. Prisma segitiga. Ini yang kedua, apa namanya? Seperti Persegi S. panjang. Balok, Pak. Hah? Balok, iya betul, balok. Ini namanya Persegi panjang, Pak. balok. Ya, sudah. Nah, sekarang inilah yang disebut dengan apa? Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu namanya. Bangun ruang sisi datar yang mana? Prisma segitiga, ada alasnya nih, dan ada apa? Balok. Ya. Nah, kita akan mencari volume tabung itu sendiri. Ya, sudah ada tingginya di sini ya, anak. Ya, kita perhatikan. Dah. Selanjutnya. Nah, ini prisma. Volume yang waktu di kelas 8 kita pelajari adalah nih luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi seperti itu. Ini rumusnya yang ada adalah setengah alas atau A kali B kali T. Setengah A, B, T. Ini waktu kelas 8 sudah dapat. Ini volume balok. Masih ingat ya? Ingat kembali. Jangan lupa ya. Ini adalah volume balok, luas alas kali tinggi. Prisma juga luas alas kali tinggi. Volume alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi ya. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang volume tabung. Sama seperti ini ya, luasnya, luas alas kali tinggi. Nah, ini luas apa? Lingkaran ya, luas alas kali tinggi. Alasnya berapa? Tingginya berapa? Ini ya tinggi. Luas alas PR kuadrat atau PR kali R boleh ya. Seperti itu. Tinggi. Nah, luas alas kali tinggi, tingginya kita anggap T, sudah itu. Dah. Menjadi volume tabung adalah PR kuadrat kali T. Nah, sekarang apa? Kesimpulannya menjadi volume tabung adalah ya. Jadi volume tabung rumusnya adalah P. P itu berapa? Masih ingat di kelas 8? P itu berapa? P itu adalah 22/7 atau 3,14. Ya. Ya, masih ingat itu di kelas 8 nanti ya. Atau di SD Anda udah dapatkan ya. Di SD apa itu P? Nah, sudah dapat. Ya. Kita lanjut ke contoh soal nanti ya. Bisa lanjut ke contoh soal. Diketahui sebuah bak air yang berbentuk tabung dengan ukuran jari-jari adalah apa? Alasnya 42 cm dan tinggi tabung adalah 1 meter. Jika bak terisi penuh, berapa liter air yang ada dalam bak tersebut? Ya. Nah, gimana caranya? Kamu harus menggunakan konsep di sini apa? Tabung ya. Nah, diketahui jari-jari alasnya, kamu sudah ada di sini ya. Jari-jari alasnya, kita lihat di sini berapa jari-jari alasnya adalah 42. 42. Ya,
42. Ya. Ingat. Ya. Kemudian Bapak lanjut sekarang. Nah, gimana pembahasnya? Kita lihat saja pembahasannya. Ya. Nah, dari soal contoh yang Bapak tadi. Ya, pembahasannya kita lihat. Ya, diketahui, ya ingat di sini ya. R-nya adalah ini anak 42. Udah. Tingginya 1 meter 100 cm. Volume tabung, rumusnya tadi ya, ingat ini volume tabung. Rumusnya adalah apa? Pi R kuadrat kali T ya, seperti ini. Ingat ya. Pi R kuadrat kali T. Seperti itu. Udah? Perhatikan sekarang di sini. Berapa nih? Pi-nya berapa? Tadi R-nya dapat 42 cm, dikuadratkan di sini. Ini ada kuadrat. Tingginya adalah 1 meter sama dengan 100. Ya. Nah, tinggal kita kalikan saja ya. 100 dikali 42 kuadrat akan mendapatkan di sini 554.400 cm kubik. Ingat satuannya kubik ya kalau volume. Dah. Diubah ke satuan desi, dibagi aja 1000 sehingga komanya di sini ya. Apa itu? 1, 2, 3, 55,4 kali 554,4 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini ya sama dengan liter ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kesimpulannya adalah jadi volume air dalam bak tersebut adalah 554,5 liter satuan atau desimeter kubik boleh. Kalau dalam senti ini satuannya sudah. Ya, itu contoh soal 1. Ya. Nah, Bapak lanjut ke contoh soal 2. Biar kamu tahu aja contoh soal ya. Biar kamu tahu aja contoh soal. Bapak lanjut sekarang. Nah, luas selimut suatu tabung adalah berapa nih? 528. Jika tinggi tabung 12 cm dan pi-nya lah 220, hitunglah panjang jari-jari alasnya tersebut. Udah. Nah, pembahasannya kita lihat di sini. Luas selimut. Nah, kita lihat. Luas selimut, tadi Pak udah jelaskan gimana luas selimut? 2 pi R kali T ya. Ini ya. Ini luas selimut. Udah. Kemudian luas selimut tabung 2 pi R kali T seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat sekarang. Luas selimut itu adalah 528. Dia dapat. Nah, ini sudah diketahui tadi. Tadi sudah diketahui luas selimutnya 528 cm persegi. Ketahui. Tinggi tabung 12. Nah, ini ya sudah tahu. Kita substitusikan atau ganti T-nya ini menjadi 12. Sehingga akan menjadi dapat R nanti. R ini berapakah jari-jari nanti? Ya. 528 sama dengan 2 kali 2247 dikali R dikali 12. Hasilnya R-nya, nah sekarang ini turun ya. 528 dikali 7. Nah, ini naik ya, sama-sama di apa? Di kedua ruas dikali 7. Ini dikali 7 maka hilang makanya nanti ya. Nah, sekarang ini dikali sama-sama dibagi 11 dibagi 22 dibagi 2. Nah, secara perhitungan nanti kamu akan dapat R-nya adalah 7. Nanti dimudahkan seperti itu. Itu mencari jari-jari ya di LMS. Caranya gimana sama masuk? Nah, kita akan masuk ke LMS atau e-learning ya, mencari ya, silakan kalian masuk ya di sini. Masukkan nomor induk kalian ya. Umpamanya 18 titik 2
1673 ya. 1673 ya. Umpamanya kita ambil contoh saja ya. Kita lihat passwordnya 1 2 3 4 ya, masuk. Nah, kita lihat materinya sekarang. Udah, kita lihat materinya. Kita scroll ke bawah. Lihat di sana adalah matematika nanti ya. Matematika. Kita scroll ke bawah sebentar. Nah, di sini kita lihat ya. Kelas 9 matematika. Jangan masuk ujian sekolah ya. Nggak boleh. Ya. Kita lihat di sini ya. Klik aja matematika kelas 9. Ini keluarkan X-nya ya, jangan diikuti itu. Ya, matematika kelas 9. X juga bisa. Kita scroll ke bawah, Anak. Nah, ini ya sudah ketemu ya. Dulu kan kesebangunan dan kongruen. Nah, sekarang kita akan membahas tadi sudah ya bangun ruang sisi lengkung. Nah, cara mempelajari materinya sekarang lihat di sini. Kamu klik aja di sini nanti ya. Klik. Nah, ini udah ada materi ya. Materi bagian 1, tabung, bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, di sini sudah ada materinya, silakan baca. Bapak juga ambil di buku paket dan beberapa di internet, anak-anak ya. Silakan. Ya, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, kemudian luas tabung. Nah, luas tabung di sini, luas sisi tabung. Nah, pertama kita gunakan jaring-jaring tabungnya. 2 kali luas lingkaran ya, 2 kali luas lingkaran dikali persegi panjang ini. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya ingat ya, keliling lingkaran, panjang BC itu tinggi tabung ya. Keliling lingkaran. Nah, masih ingat keliling lingkaran, rumusnya adalah 2πr ya. Volume tabung ya sudah ada di materi LMS anak ya. Volume tabung sudah ada. Luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Ini volume πr kuadrat kali T volume tabung. Contoh soal sudah ada ya. Silakan. Umpamanya kita mencari luas permukaan. Nah, ini ingat luas permukaan 2πr R tambah T sudah ada. Kemudian jodoh 2 sudah ada juga ya. Jodoh 2 perhatikan di sana. Udah. Contoh 3. Nah, itu mencari di materi di LMS ya. Materi kamu bisa ini sesuai dengan buku paket nanti ya. Sesuai dengan buku paket lah dapatkan. Udah. Nah, mencari materi Bapak tadi gimana caranya ya, yang ada apa namanya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini materi bagian 1 ya. Kita lihat ini materi Bapak tadi. Ya, kamu klik aja di sini ya. Klik di materi bagian 1. Ini PowerPoint anak. Nah, dia akan sudah di-download, cari di bagian drive kamu yang tersimpan atau yang di-download kamu tersimpan ya. Kemudian materi berikutnya, Dewi Apri, Lady sudah ya. Dewi Aprilianti. Dewi, Pak. Sudah, Dewi Aprilianti sudah. Kelas 9D. Oh, 9D, Apriliani gitu. Apriliani 9D ya. Tiwi. Tiwi 9A ya. Tiwi 9A. Tugas kalian bisa lihat di sini nanti ya. Nah, tugas kalian lihat bisa di e-learning, caranya buka seperti ya. Cara buka dengan apa namanya? Memasukkan nomor induk kalian ya. Memasukkan nomor induk kalian. Seperti ini Pak, share ulang ya. Kita tunggu. Namanya tugas di sini kita lihat. Tugasnya tugas tabung ya. Apa tugas tabung? Kita buka, klik. Ya, kita klik di sana. Sudah. Nah, kita lihat tabung di sana ya. Nah, ini tugas kalian nanti ya. Ya, tugas dari kerjakan dalam kertas lempiran atau folio, kumpul ke LMS. Jangan ke sekolah kumpul ya. Kalau ke sekolah kamu enggak yang menerima nanti enggak.
enggak Bapak, nanti bisa hilang pekerjaan kamu ya. Silakan kumpul ke e-learning sekolah atau LMS. Caranya kan sudah sering kamu bisa cara lakukan ya. Lempiran atau kalau bisa kamu dalam bentuk words ya, atau mengetik dengan komputer bisa, tulis tangan bisa ya. Caranya gimana Pak? Di HP kamu kan seperti ini akan muncul. Kamu klik aja di sini nih, pengiriman. Caranya ngirim ya pengiriman, kamu klik di sini ya. Upload file, pilih file kamu. Di mana kamu simpan seperti itu. Ya, cari ya umpamanya yang kamu simpan, tugas kamu umpamanya lihat seperti ini. Nah, ini umpamanya. Ya, bentuk apa namanya? Bangun ruang Silengkung umpamanya ini. Volume dan luas. Nah, sini umpamanya. Kamu klik open. Boleh PDF ya, boleh Word, boleh tulis tangan. Nih, kamu unggah file ya. Kamu klik aja nih unggah file. Udah. Setelah unggah, ya, kamu sudah terkirim di sana ya, di satu soal. Kemudian caranya mengirim, caranya membuat, tambahkan di sini ya, tambahkan pengajuan tugas atau laporan, tambahkan. Klik di sini, udah. Nah, setelah kamu klik, ya kamu sudah jawab. Di mana kamu simpan tadi materi kamu? Untuk hari ini apa cukupkan? Kita bertemu lagi minggu depan, anak-anak. Ya. Minggu depan dengan materi yang beda. Minggu depannya lagi. Ya. Baik, kalau tidak ada Bapak akhiri ya. Tadi Bapak sudah buka dengan Swastiastu. Sekarang Bapak akhiri untuk sinap untuk Pramo Santi. Om Santi.